Cina kian meresahkan LCS, Indonesia tingkatkan pertahanan di Natuna. Beijing, rangkaian latihan militer Cina di Laut Cina Selatan bulan ini masih berlanjut. Pada hari Selasa 24 November lalu, Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Cina mengirim 3 kapal pendarat amfibi tipe 071 dan beberapa kapal rudal siluman tipe 022. Global Times melaporkan bahwa pada tanggal 18 November lalu, 3 kapal pendaratan amfibi tipe 071 bergabung dengan armada kapal di bawah Komando Teater Selatan PLA. Ketiga kapal tersebut masing-masing memiliki kode nama Wuxian, Kunlusian, dan Changbaisan. Semuanya melakukan latihan maritim selama 4 hari. Dalam latihan ini, kapal amfibi fokus pada 10 subjek, diantaranya pertahanan komprehensif dan transfer batalan udara kapal pendarat, operasi penembakan langsung dan kunjungan, serta operasi penutupan, pencarian, dan penyitaan. 3 kapal pendarat amfibi tipe 071 yang beroperasi bersama harus bisa dianggap sebagai kekuatan pendaratan yang sangat kuat. Dikutip dari Global Times, latihan tersebut merupakan simulasi misi untuk mendarat di pulau besar atau sekelompok besar pulau dan terumbu karang. Di lokasi yang terpisah, CCTV melaporkan bahwa armada kapal rudal siluman tipe 022 melakukan latihan skenario pertempuran nyata. Semuanya melakukan latihan serangan dan pertahanan komprehensif, pertahanan udara, dan anti-terorisme. Pakar militer Cina dulu sempat mengira tipe 022 hanya cocok untuk pertahanan pantai, tetapi PLA tampaknya mengeksplorasi potensinya untuk beroperasi di luar itu. 2 latihan militer terbaru ini secara umum menampilkan kapal perang besar dan kapal kecil namun berkecepatan tinggi. Manuver ini cukup menunjukkan kemampuan PLA dalam misi pendaratan amfibi dan di perairan pesisirnya. Tiongkok masih ngotot Laut Cina Selatan bagian dari wilayahnya. Klaim Tiongkok berdasarkan Landace Line atau 9 garis putus-putus. 9 garis putus-putus itu mengelilingi 90% perairan yang diperebutkan dan membentang 2000 km dari daratan Cina. Garis itu meliputi Kepulauan Paracel atau diduduki Tiongkok namun diklaim oleh Vietnam dan Taiwan, dan Kepulauan Spratly yang dipersengketakan dengan Filipina, Tiongkok, Brunei, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam. Tiongkok menentang aturan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk hukum laut. Sementara Indonesia tidak terdampak secara langsung dari klaim Tiongkok, namun Indonesia tidak diam. Seperti yang diberitakan Zona Jakarta dalam artikel, siap hadapi Tiongkok di Laut Cina Selatan, Indonesia pindahkan pangkalan militer ke Natuna. Dengan tegas dalam catatan diplomatik yang dikirim ke Sekjen PBB pada 26 Mei lalu, Indonesia menyatakan menolak klaim Landace Line. Tindakan tegas juga selalu ditunjukkan Indonesia dalam mempertahankan wilayahnya, terutama dari kapal-kapal Cina yang ingin mencuri ikan. Demi memperkuat pertahanan nasional di Laut Cina Selatan, Angkatan Laut Indonesia akan memindahkan pangkalan militernya ke Pulau Natuna. Mengutip laman Anadolu Agensi, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono mengatakan armada Komando Angkatan Laut yang saat ini ditempatkan di ibu kota Jakarta akan dipindahkan secara permanen ke Natuna.
Aksi ini diambil menyusul meningkatnya ketegangan di Laut Cina Selatan dan wilayah tersebut. Untuk mengantisipasi sesuatu yang bisa terjadi kapan saja, Panglima TNI bisa langsung memimpin kapal perang dengan satuan tugas yang dikerahkan, kata Margono kepada wartawan. Akan dibuat pasukan yang bertugas melakukan operasi tempur laut dan amfibi untuk mendukung penguasaan laut serta mencapai tujuan strategis guna menegakkan hukum dan kedaulatan di laut teritorial. Selain di wilayah Natuna, TNI Angkatan Laut juga mengantisipasi kerentanan di perbatasan laut, antara lain Selat Malaka, Blok Ambalat, dan Samudra Pasifik. Dari segi kelengkapan senjata, Indonesia kini juga tengah melakukan investasi untuk membangun kapal perang dari Denmark dan Jepang. Sebagaimana juga diberitakan zona Jakarta.com, Indonesia akan membeli fregat Iver Highveld dari Denmark dan kedua, fregat 30 FFM dari Jepang. Tak main-main, dari Jepang total Indonesia akan mendatangkan 8 kapal perang yang akan menjadi kekuatan striking force TNI Angkatan Laut menemani Diponegoro Class, Marta Dinata Class, dan Bung Tomo Class. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi memberikan pernyataan tegas soal wilayah Indonesia. Ia menyebut Indonesia tidak berpihak dan tidak akan menyerahkan teritorinya pada negara manapun. Saya ingin tegaskan bahwa dengan politik bebas aktif Indonesia tidak akan menyerahkan teritorinya untuk pangkalan asing negara manapun, kata dia dalam acara virtual di Jakarta beberapa waktu lalu. Kenapa ini perlu ditekankan? Karena beberapa waktu belakangan ini ada berita-berita yang mengatakan Indonesia akan jadi pangkalan militer Tiongkok. Indonesia akan jadi pangkalan militer Amerika Serikat, tandas dia. Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia telah mengerahkan 9 kapal perang dan 1 pesawat udara dalam latihan operasi di Natuna pada Rabu 25 November 2020. Dilansir dari akun Twitter TNI Angkatan Laut, Panglima Komando Armada 1 Laksamana Muda TNI Abdul Rashid menyatakan bahwa operasi latihan ini dilaksanakan untuk menyokong tugas TNI Angkatan Laut dalam melindungi kedaulatan negara di wilayah maritim. Armada 1 merupakan kotama operasional yang mengemban fungsi TNI Angkatan Laut di bidang pertahanan laut, memiliki kewajiban dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan negara, kesatuan Republik Indonesia sebagai implementasi tugas TNI sebagai penangkal dan penindak setiap bentuk ancaman militer serta ancaman bersenjata, ujarnya dikutip CNBC Indonesia Kamis 26 November 2020. Sebelumnya, Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal menyebut TNI bersiaga di Natuna. Ini sebagai antisipasi dan persiapan diri jika sewaktu-waktu konflik pecah antara Amerika Serikat dan Cina di Laut Cina Selatan. Sebagaimana diketahui, kedua negara bersitegang di perairan kaya itu. Cina mengklaim 80% wilayah laut itu sebagai areanya, sementara Amerika Serikat masuk dengan dalih membela kepentingan sekutu dan kebebasan navigasi.